Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Nurlita Sukma Alfandia, SEMA, peserta sertifikasi dosen dari program studi S1 Perpajakan, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Transfer Pricing. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mata kuliah ini sebenarnya memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait dengan transfer pricing dan prinsip kewajaran atas suatu transaksi yang terjadi antara perusahaan multinasional dengan pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada dasarnya, transfer pricing ini sebenarnya diperbolehkan secara praktek. Akan tetapi dari sudut pandang pajak internasional, transfer pricing ini ternyata sering kali digunakan sebagai media untuk menggeser laba perusahaan multinasional sehingga mengakibatkan adanya pergeseran pengenaan pajak di suatu negara. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami isu-isu penting dalam pajak internasional dan administrasi perpajakannya. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga mampu untuk lebih memahami terkait dengan kerangka hukum penetapan harga transfer di berbagai negara. Perusahaan multinasional itu bisa saja headquarter-nya atau istilahnya induk perusahaan itu ada di North America. Terus kemudian R&D-nya bukan di North America, bisa jadi ada di daerah Europe, misalkan di sini mungkin di Eropa Utara gitu ya. Terus marketingnya, terus kemudian procurement center atau mungkin production-nya itu beda. Jadi istilahnya induknya memang di Amerika Utara, tetapi anak perusahaan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda itu tersebar di seluruh dunia. Itu perusahaan multinasional. Nah, ini value chain analysis yang akan kita bicarakan sebelum kita membicarakan data pembanding seperti itu. Jadi di sini tujuannya multinational entity atau MNE itu adalah memaksimalkan profit dengan memproduksi barang dan jasa, kan? Terus kemudian starting point-nya itu apa? Kita harus memahami bagaimana sebuah perusahaan multinasional itu beroperasi dengan menganalisis value chain. Jadi nanti dari induk kemudian ke anak ini nilai apa yang tercipta? Ada rantai nilai apa dari suatu grup perusahaan multinasional? Nah, ini definisi yang ada di kotak ini, yang ada di kotak biru ini diambil dari UN Transfer Pricing Manual 2021. Nanti kalian bisa cari juga, ada di paragraf 1.3.3.1. Oke. Nah, di sini value driver apa saja yang bisa menciptakan yang namanya competitive advantage. Oh, ternyata ada brand. Siapa pemegang brand ini atau istilahnya yang memegang brand ini dari negara mana? Tuh. Terus kemudian customer service. Customer service-nya ini ada di negara, CS-nya ada di mana? Gitu. Atau mungkin dari sisi pemasaran. Kan biasanya ada nih negara-negara yang istilahnya memang target untuk pemasaran produk. Misalkan katakanlah Indonesia, di mana kalau misalkan kita bisa bilang Indonesia itu pasar terbesar untuk produksi musik secara seperti Spotify, terus kemudian ya sejenisnya istilahnya kayak game seperti itu. Itu kan Indonesia sangat terkenal sekali sebagai pangsa pasar terbesar di dunia. Karena memang sebagian besar penduduk kita itu adalah yang sifatnya adalah konsumtif gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga teknologi. Nah, bisa saja yang punya brand itu ada di Amerika Utara misalkan. Tetapi teknologi untuk memproduksinya ternyata nggak ada di situ. Misalkan ada di Cina misalkan, atau mungkin di Jepang misalkan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan value driver. Jadi kita harus mengidentifikasi, misalkan dari sebuah merek dagang, siapa pemiliknya?
di mana produk tersebut itu dipasarkan, terus kemudian teknologi atau istilahnya teknologi anak perusahaan di negara mana yang punya teknologi untuk membuat produk tersebut. Nanti akan ada contoh bilang case study untuk value chain analysis dalam hal fashion dan apparel dalam industri fashion dan apparel. Contohnya di sini adalah masalah transfer pricing-nya naik. Kalau kalian lihat nih di gambar, nah di gambar ini headquarter-nya atau headquarter atau istilahnya induk perusahaannya itu ada di Amerika, gitu kan? Nah dia ada di sini di Amerika. Nah itu headquarter-nya ada di Amerika. Terus kemudian ternyata pabriknya tidak di Amerika. Ini ada yang namanya contract manufacturing agreement. Jadi nanti sebenarnya ada berbagai jenis manufacturing. Jadi mungkin kalian cuma kenal yang namanya perusahaan itu dibagi menjadi 3 sektor ya. Sektor produksi, distribusi, sama jasa. Nah, di dalam transfer pricing ini, setiap sektor itu akan dibagi berdasarkan dengan fungsi aset resiko yang ditanggung. Nah, contohnya salah satunya adalah contract manufacturing agreement. Jadi ada perjanjian produksi seperti itu. Nah, di sini contract manufacturing agreement-nya itu adalah dengan Cina, Indonesia. Nah, ini saya lupa bendera apa. Nah, ini dia yang memproduksi tetapi dengan istilahnya perjanjian kerjasama produksi. Nah, ternyata bahan mentahnya, suppliernya itu bukan dari Amerika juga, tetapi dari sini raw materialnya, ada suppliernya sendiri, bukan dari Indonesia. Jadi Indonesia di sini hanya untuk memproduksi saja, hanya untuk memproduksi produknya saja. Dia tidak punya brandnya, dia tidak punya raw materialsnya, dia hanya pabrik di sini. Jadi kita bisa lihat di sini Indonesia, Cina, dan satu negara lagi ini dia hanya dalam hal manufacturing-nya aja. Oke, nah setelah diproduksi di sini, kemudian untuk distributornya ternyata nggak langsung nih dari Indonesia. Dari Indonesia dikirim ke negara yang lain. Di sini tuh jadi istilahnya distributornya itu bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Jadi setelah diproduksi di ketiga negara ini, kemudian disebar ke distributor dan retailernya naik di seluruh dunia. Nah, barulah nanti akan sampai ke end customer. Ya, jadi sebuah sepatu Nike yang mungkin brandnya yang brand Nike ini yang punya Amerika, tapi ternyata produksinya di Indonesia. Meskipun nanti mungkin kalian bisa dapatnya nggak cuma di Indonesia saja, mungkin di Malaysia, di Singapura, di Cina, dimanapun. Karena memang distributor dan retailernya Nike itu ternyata ada di seluruh dunia. Yang mengejutkan lagi ternyata pembayaran royaltinya itu bukan ke headquarter-nya di Nike. Ternyata IP and brand holder-nya, jadi pemilik brandnya Nike itu ternyata bukan di Amerika, tapi di negara lain. Di sini salah satunya kalau nggak salah ini Belanda. Belanda dan UK sepertinya ya. Saya kurang begitu hafal dengan bendera. Jadi ternyata brandnya ini, pemegang brandnya bukan di Amerika, tetapi ada di negara lain. Jadi istilahnya ini tersebar di berbagai negara istilahnya. Kalau kita baca keterangannya di sini, segmennya kan ini, footwear, apparel, equipment, global brands. Headquarter-nya ada di USA, tapi dia punya anak perusahaan di mana? Di Amerika Utara, di Western Europe, Central Eastern Europe, Greater China, Japan, emerging market. Gitu. Dan ini penghasilan yang kita bisa lihat di sini. Nah, headquarter-nya ada di Amerika, tetapi brandnya, pemilik brandnya itu ada di Belanda dan UK kalau nggak salah ini. Oke, dari pertemuan hari ini ada yang perlu didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, Mbak Anissa Delia. Ya, silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Bu Sukma atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apabila ya Bu dalam
pencarian data pembanding ini ditemukan perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama sebagai data pembandingnya. Itu kira-kira hal yang dilakukan ya, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan data pembanding, kira-kira kita apa namanya? Kita harus paling nggak kan ada perusahaan yang memiliki istilahnya jenis perusahaannya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kita lihat nih kalau misalkan dia manufaktur nih. Kalau misalkan manufaktur, misalkan dari kategori produknya sama. Produknya mungkin berbeda. Mungkin yang satunya itu dia by request, ada elemen-elemen yang harus ditambahkan misalkan, atau ada yang harus dikurangi seperti itu. Jadi istilahnya by request gitu misalkan produknya. Nah, itu bisa kita nanti lakukan penyesuaian, yang istilahnya penyesuaiannya itu bisa mengcover perbedaan dari produk yang misalkan perusahaan A dia jualnya itu misalkan perusahaannya konveksi. Terus kemudian konveksinya itu ada apa namanya? Misalkan dia jual ke perusahaan independen, ternyata produknya itu umum, istilahnya yang satunya umum, dia jualnya istilahnya tidak ada spesifikasi khusus, misalkan produk perusahaan B-nya ini itu misalkan dia independen, pihak independen. Terus kemudian si A ini ternyata juga jual ke perusahaan C yang mungkin C ini adalah afiliasi atau apa namanya punya hubungan istimewa dengan yang perusahaan A. Nah, berarti transaksi A ke B yang pihak independen, terus kemudian A ke C yang istilahnya pihak afiliasi itu istilahnya kalau produknya sama, kalau produknya berbeda misalkan, terus kemudian A ke C ini produknya kan berbeda tadi. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi istilahnya data yang dibandingkan itu dari kedua transaksi itu bisa, tetapi perlu dilakukan penyesuaian. Atau mungkin A jual ke B yang statusnya itu pihak independen, terus kemudian ada nih juga misalkan perusahaan D jualnya ke C, di mana D sama C ini punya hubungan istimewa. Produknya hampir sama, cuman misalkan ada ditambahin D ke C ini dia apa namanya ada spesifikasi tambahan, misalkan seragamnya harus ada bordir misalkan seperti itu. Nah, itu dari situ nanti bisa disesuaikan biaya yang harus dikeluarkan wajarnya itu berapa. Itu bisa nanti D sama transaksi D ke C yang pihak hubungan istimewa itu bisa disesuaikan. Nah, penyesuaiannya kalau misalkan dijualnya itu tanpa bordir, maksudnya tanpa hiasan lah gitu, untuk di seragamnya kira-kira butuh biaya berapa. Terus kalau misalkan ditambahin hiasan atau bordir itu kira-kira nambah biayanya berapa. Jadi untuk transaksi yang istilahnya atau maaf, untuk data pembanding yang tidak benar-benar bisa dibandingkan, istilahnya seperti itu, bisa dilakukan penyesuaian baik dari sisi biayanya ataupun dari harganya. Seperti itu, Mbak Anissa. Apakah sudah jelas? Ya, baik Bu Sukma, sudah jelas. Berarti kalau ada yang data pembanding yang tidak sama, penyesuaian tadi ya Bu solusinya. Iya, jadi karena memang kan kadang kayak misalkan di situasi COVID seperti itu ya, kita kan kesulitan dalam mencari data pembanding. Jadi mau nggak mau, istilahnya bukan mau nggak mau ya, istilahnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena eh, efek COVID yang kemarin memang di OECD TPG Transfer Pricing Guide Transfer Pricing Guidelines memang sudah disampaikan bahwa karena adanya COVID, jadi memang tidak bisa atau mungkin kesulitan dalam pencarian data pembanding. Sehingga dalam pembuatan TP-Doc atau Transfer Pricing Documentation perlu dilakukan adanya beberapa penyesuaian seperti itu. Karena kondisi ekonominya kan memang tidak tidak bisa seperti normalnya seperti itu. Gitu Mbak Anissa. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Baik, dari saya sudah. Tangan
Naila Rahma. Mohon maaf Bu, apa suara saya terdengar? Oke. Iya, baik Bu. Ini saya ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan beberapa jenis bisnis model itu kan ada yang tol manufaktur itu ya Bu. Nah, apabila kalau misalnya ada proyek untuk tol, nah kemudian itu ada kerjasama antara perusahaan induk, kemudian ada juga perusahaan anak, kemudian dia juga bekerja sama dengan pemerintahan. Apakah itu juga dilakukan analisis transfer pricing ya Bu? Sektor di sini bukan berarti dia ini ya, apa namanya, bukan dia sebagai membangun jalan tol ya, maksudnya tol manufacturing di sini sebutan untuk istilahnya gini, ada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jadi istilahnya produksi, tetapi dia itu istilahnya dia tidak menyediakan bahan mentah, jadi istilahnya bahan mentahnya langsung dari prinsipal, dari istilahnya dari induk, terus kemudian yang diproduksi itu juga langsung dijual ke induk. Jadi toll manufacturer ini istilahnya dia hanya memproduksi barang untuk prinsipal saja. Jadi toll manufacturer ini beda sama yang jenis yang lain ya. Jadi kalau misalkan toll manufacturer di sini bahan mentah dari prinsipal, dari induk, barang jadi pun itu juga akan dikirim ke induk. Jadi toll manufacturer kan kalau sebelumnya di sini atau mungkin yang kelihatan di sini ya, di full fledged manufacturer ya. Kalau di sini kan kelihatan ya, dia bahan mentah dapat dari supplier, diproduksi di sini, terus kemudian dia jual ke third party customer-nya di sini. Maksudnya istilahnya kalau fully fledged manufacturer, dia harus cari supplier sendiri, dia harus jual sendiri. Jadi fully fledged manufacturer itu dia yang punya, dia juga yang produksi. Nah, kalau yang toll manufacturer di sini, istilahnya ada prinsipalnya, ada induknya, ada yang produksi. Jadi dua instansi yang berbeda. Jadi misalkan ada yang bekerja sama nih, statusnya dilihat dulu. Statusnya itu istilahnya kan misalkan tadi contohnya misalkan jalan tol. Jalan tol ini kalau misalkan perusahaan istilahnya rekanannya itu beda-beda cross border transaction ya. Kalau misalkan kita cross border transaction, maka kita harus identifikasi dulu siapa prinsipalnya, siapa manufacturernya. Misalkan end usernya misalkan gini. Kalau kasusnya jalan tol itu berarti end usernya siapa? Kalau end usernya pemerintah masih ada di sini di domestik gitu ya. Kalau misalkan manufacturing-nya itu bukan dari Indonesia, misalkan kita balik deh gambarnya. Misalkan third party customer-nya di sini Indonesia. Pemerintah Indonesia misalkan. Pemerintah Indonesia dia akan istilahnya kontrak atau kerjasamanya dengan prinsipal ataukah dengan manufacturer. Misalkan katakanlah di sini dia kerjasamanya sama Wika misalkan. Perusahaan Wika. Nah, si perusahaan Wika ini dia prinsipal sajakah? Istilahnya dia hanya yang cari yang punya kontrakkah atau dia juga yang membangun? Kalau misalkan itu berarti yang tadi contohnya pembangunan jalan tol itu bukan tol manufacturer, tapi mungkin bisa masuk ke ini, ke fully fledged ini. Karena istilahnya yang punya kontrak dia, yang memproduksi juga dia. Nah, jadi seperti itu ya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau fully fledged itu 100% dia handle sendiri, perusahaan manufaktur handle sendiri. Tapi kalau misalkan toll manufacturing ini dia cuma produksi, di mana produksinya itu by request, requestnya prinsipal, bahannya pun juga dari prinsipal. Atau gini deh, paling enak itu contohnya kalau toll manufacturer itu konveksi yang terima pesanan. Bahan materialnya dari yang pesan. Oh, mungkin skala kecil lebih enak. Contohnya adalah tukang jahit kalau toll manufacturer.
bahannya dari istilahnya kayak sekolahan gitu loh. Kalau zaman kalian sekolah gitu kan, apa namanya, seragam dari sekolah kan. Nah, prinsipal di sini itu sama kayak sekolah. Third party customer-nya itu adalah kalian. Nah, di sini adalah tukang jahitnya. Sekolah itu menyediakan raw materials-nya, dia kirim kainnya ke tukang jahit. Nah, setelah baju jadi, seragam jadi, dikirim ke sekolahan, baru kemudian diedarkan, dibagikan ke kalian. Jadi contohnya tool manufacturer paling enak sih itu. Sudah dapat dipahami, Naila? Sudah Bu, berarti di sini untuk yang definisi tol manufaktur itu bukan bisnis di bidang tol gitu ya Bu, tapi Bukan, itu bukan. model. Jadi istilahnya dia hanya penyambung di situ antara istilahnya menyediakan apa namanya produk di sini untuk evaluasi hasil pembelajaran selama 1 semester. Ada 4 komponen yang harus teman-teman mahasiswa perhatikan. Yang pertama adalah diskusi. Jadi nanti akan kita bagi dalam satu kelas kita akan bagi beberapa kelompok, 6 sampai 7 kelompok. Nah, nanti setiap minggu teman-teman mahasiswa akan melakukan mempresentasikan. Jadi ada kelompok penyaji dan ada kelompok yang istilahnya membahas seperti itu, melakukan diskusi, mengajukan pertanyaan untuk kita bahas, untuk kita diskusikan di dalam kelas, baik kelas yang ada di kelas Edmodo maupun tambahan materi yang akan saya berikan. Itu poinnya adalah 15%, terus kemudian ada tugas. Tugas di sini mengacu pada PowerPoint yang teman-teman buat di setiap minggunya sesuai dengan giliran. Nah, itu di situ poin penilaiannya adalah 15%. Jadi, semakin menarik kalian membuat PowerPoint, membuat video PowerPoint yang nanti kalian akan submit di kelas Edmodo, poin penilaiannya adalah 15%. Jadi semakin menarik akan semakin bagus. Misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian ada ada poin penilaian dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk UTS nanti kita akan adakan proyek yang harus kalian lakukan, yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti kalian bisa mulai mengerjakan dari minggu pertama hingga minggu ke-7, dikumpulkan sesuai dengan jadwal ujian tengah semester yang nanti akan kalian dapatkan. Seperti itu. Nah, untuk UTS seperti itu. Untuk UAS kalian nanti akan ada case. Jadi untuk UTS project, untuk UAS ada case yang harus kalian kerjakan secara individu. Jadi baik itu project maupun case akan dilakukan secara individu seperti itu. Di awal perkuliahan, saya sebelumnya akan menjelaskan terkait dengan RPS yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan kemudian juga ada pedoman project terkait dengan transfer pricing ini. Untuk pedoman project ini saya akan gunakan pada saat ujian tengah semester. Nah, di sini bisa dilihat untuk pedoman penyusunan proyek karya tulis transfer pricing yang akan saya jadikan sebagai dasar penilaian untuk ujian tengah semester. Di sini ada beberapa topik yang nanti mahasiswa bisa pilih. Untuk topik ini, pemilihan topik itu akan saya dasarkan pada mahasiswa sendiri. Jadi undian topiknya akan saya berikan kesempatan ke mahasiswa, siapa dapat topik apa, seperti itu. Nanti mahasiswa atau ketua kelas akan mengirimkan list nama peserta dengan topik sesuai dengan pembagiannya kepada saya. Nah, untuk aturan juga sudah dijelaskan di sini. Aturan seperti apa yang istilahnya di sini saya sudah tentukan terkait dengan jurnal internasionalnya yang harus digunakan seperti apa. Terus kemudian template-nya seperti apa, aturan penulisannya juga, termasuk dengan poin penilaian karya tulis nantinya. Jadi di sini beberapa poin penilaian ada judul karya tulis, jurnal yang digunakan, runtutan, dan kejelasan isi, serta pembahasan. Nah, ini untuk yang penilaian atau asesmen dari ujian tengah semester. Sebagian besar kegiatan kelas
kami itu adalah kelas asinkron. Jadi di sini teman-teman mahasiswa sebagian besar kegiatan selama perkuliahan itu ada di Edmodo. Kenapa saya memilih Edmodo? Karena di sini teman-teman mahasiswa bisa saling berdiskusi, terus kemudian mengirimkan video PowerPoint. Jadi di sini nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar bersama. Jadi nanti di kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu akan mendapatkan giliran untuk mempresentasikan, menjelaskan materi di setiap minggunya. Nah, kemudian seperti ini contohnya, kelompok pertama mengirimkan video PowerPoint, di mana nanti di sini mereka teman-teman yang lain itu akan menyaksikan video tersebut, dan kemudian akan melakukan diskusi kelas di Edmodo juga. Jadi di sini, teman-teman mahasiswa itu selain kelompok penyaji, itu akan melakukan diskusi seperti di sini, seperti bisa dilihat. Nah, nantinya itu setelah ada tanya jawab, ada diskusi, kemudian saya akan masuk di sini untuk menjelaskan apabila ada pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang tepat seperti itu. Jadi istilahnya di sini saya akan menambahkan penjelasan setelah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Nah, jadi seperti ini. Nah, di kelas Edmodo memang mahasiswa cenderung akan lebih aktif berdiskusi dibandingkan dengan media Zoom. Mungkin karena mahasiswa bisa lebih mengeksplor seperti itu. Jadi ada tipe mahasiswa yang mungkin lebih suka menulis dibandingkan dengan harus berbicara secara langsung. Nah, di sini seperti yang sebelum-sebelumnya, ada setiap minggu akan ada presentasi, ada diskusi di kelas Edmodo, kemudian saya akan menambahkan materi di dalamnya. Di samping untuk diskusi, Edmodo ini juga menjadi sarana saya memberikan nilai keaktifan kelas. Jadi istilahnya ada diskusi, kemudian saya akan menilai teman-teman diskusinya seperti apa, keaktifannya seperti apa dalam pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di sini melalui Edmodo saya akan melakukan penilaian untuk aktivitas diskusi, aktivitas presentasi, tugas, kemudian juga untuk ujiannya. Seperti di sini untuk ujian akhir semester transfer pricing. Jadi di sini saya kalau sedikit berbeda dengan yang di UTS. Kalau di UTS sudah saya sampaikan sebelumnya untuk crash project yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, untuk di UAS saya hanya memberikan case di sini. Jadi case saya kirimkan, kemudian mahasiswa akan mensubmit jawaban atau dari analisisnya mereka. Jadi di sini ini yang sudah saya nilai. Ya, jadi bisa dilihat di sini teman-teman mahasiswa akan mengumpulkan lembar jawabannya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Word. Misalkan seperti ini. Nah, di sini mahasiswa itu akan mengirimkan filenya. Kemudian saya akan membaca lembar jawaban yang sudah dikirimkan oleh teman-teman mahasiswa. Seperti ini. Baru terkait dengan pekerjaan yang sudah mereka submit. Seperti itu. Nah, untuk dasar penilaian dari case untuk ujian akhir semester ini adalah dari runtutan penjelasan. Jadi di sini dari runtutan penjelasan yang diberikan oleh mahasiswa, kemudian dari analisis yang diberikan oleh mahasiswa seperti apa, apakah sudah sesuai dengan teori yang sudah diberikan di kelas, nah, kemudian secara penjelasannya apakah sudah rinci atau belum, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk penilaiannya akan saya berikan. Nah, penilaian ini akan muncul di dalam Edmodo siswa. Jadi, mahasiswa akan mengetahui sendiri berapa nilai yang akan mereka peroleh dari case maupun dari proyek yang ataupun tugas-tugas yang lain yang saya berikan kepada teman-teman mahasiswa, sehingga ada transparansi nilai dari saya kepada mahasiswa terkait dengan nilai seperti itu.
Terima kasih.